kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya, orang yang setia, orang yang saleh akan diperlengkapi dengan karunia-karunia roh dan karunia-karunia Roh Kudus untuk membesarkan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu memberi rancangan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau naik ke surga dan Engkau tidak membiarkan kami hidup di dalam dunia ini sendirian. Kami tidak yatim piatu, tapi Roh Kudus Tuhan Engkau berikan kepada kami untuk menemani kami, untuk mengingatkan, menghibur dan menopang kami, supaya kami tetap kuat menghadapi tantangan hidup. Terima kasih curahan Roh Kudus-Mu yang terjadi atas setiap orang percaya. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hari Pentakosta. Bapak Ibu serta saudara-saudari, di Perjanjian Lama, hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 sesudah Paskah orang Israel. Paskah bagi orang Israel adalah keluarnya mereka dari tanah Mesir, sehingga mereka merayakannya dengan penuh sukacita. Dan Pentakosta dalam Perjanjian Lama itu adalah merayakan panen gandum. Jadi ada sukacita, sorak-sorai, bergembira. Lalu Pentakosta di Perjanjian Baru itu ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang kudus, mereka dipenuhi dan diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Salah satu adalah karunia berbahasa roh. Lalu pada Pentakosta di dalam Kisah Rasul dalam Perjanjian Baru itu juga ditandai dengan sukacita karena banyak orang yang bertobat menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Jadi dalam Perjanjian Lama sukacita karena panen raya, panen gandum. Lalu dalam Perjanjian Baru juga ada panen raya, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada peristiwa yang bertentangan baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dan tindakan Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru itu semua penggenapan. Apa yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama disempurnakan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Jadi kita ini adalah umat Perjanjian Baru, umat yang sudah disempurnakan. Segala sesuatu yang tidak sempurna di Perjanjian Lama, Tuhan sempurnakan, Tuhan genapi. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan Roh Kudus dicurahkan kepada sebagian orang yang tetap setia dan saleh, orang-orang kudus yang tetap memegang janji Tuhan. Dan mereka dapat berbahasa roh, bahasa yang bisa dimengerti bangsa-bangsa lain. Dan mereka berbicara, menceritakan tentang kasih Allah yang besar bagi seluruh umat manusia. Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ini peristiwa hari Pentakosta. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan
nasihat kepada murid-murid dan orang-orang yang percaya pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan Roh Kudus. Lalu mereka yang berkumpul, mereka yang tetap setia, mereka yang tidak tinggalkan Yerusalem, merekalah yang memperoleh berkat karunia Roh Kudus. Hari Pentakosta ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta ditandai dengan curahan Roh Kudus kepada orang kudus. Dan hari Pentakosta juga ditandai dengan bangkitnya gereja. Jadi awal-awal mula-mula sebelum ada gereja, orang-orang percaya dalam nama Yesus, mereka mempunyai kehidupan yang berbeda. Mereka mengalami perubahan hidup. Mereka yang tidak punya pengharapan berubah memiliki pengharapan. Mereka yang tadinya tidak punya satu tujuan hidup, punya tujuan hidup. Mereka yang hidup hanya untuk diri sendiri, terus hidup dalam dosa, mereka tinggalkan semua itu, lalu mengalami perubahan, hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita saat ini. Roh Kudus ada di hati kita, ada di hidup kita, karena kita sudah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Lalu yang seringkali menjadi pertanyaan buat kita, bagaimanakah kehidupan kita sebagai anak-anak Allah? Sudahkah kita mencerminkan hidup yang berkenan kepada Allah? Perjuangan kita, apapun yang kita lakukan, kita ini adalah gambar-gambar Allah yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita untuk kita mempunyai hidup yang baru. Roh Kuduslah yang memperbaharui. Roh Kuduslah yang mengingatkan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita mengalami perubahan dalam hidup. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ingatlah hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sudah turun menerangi, menemani, dan juga menegur kita, mengingatkan kita adalah Roh Kudus yang sama, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Lewat renungan pagi ini, mari kita ingat kembali bahwa karunia-karunia yang Tuhan beri, karunia untuk memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berlomba memberi yang terbaik, hidup yang baik, talenta yang baik kita persembahkan kepada Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dimasyhurkan di mana-mana. Kita berdoa. Engkau Tuhan dan Allah kami, terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami. Roh yang Engkau adalah berikan kepada kami adalah Roh-Mu sendiri. Dan Roh-Mu itu yang memberi penghiburan, kekuatan kepada kami, mengingatkan dan mengajar kami tentang kebenaran. Oh Tuhan, berkatilah hidup kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup, tapi kami melakukan sesuatu yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.